Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan pelajaran PPKN kelas 7. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab 6. Pertemuan sebelumnya kita sudah selesai bab 5. Nah, kita akan masuk bab 6 yaitu tentang karakteristik daerah tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, marilah kita membaca Bismillahirrahmanirrahim agar apa-apa yang dipelajari hari ini bisa bermanfaat dan bisa dipahami oleh kalian semua. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pelajaran kali ini. Peta konsepnya nih. Pada pertemuan kali ini kita akan bahas tentang memahami karakteristik tempat tinggal dalam kerangka NKRI. Nah, di dalamnya ada apa aja nih? Yang pertama, semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Yang kedua, makna sejarah berdirinya NKRI. Yang ketiga, peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan mendirikan dan mempertahankan NKRI. Pada pertemuan kali ini yang akan kita bahas yang poin 1 dan poin 2, yaitu semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI, dan yang kedua makna sejarah berdirinya NKRI. Pertemuan selanjutnya baru kita bahas yang ketiga. Nah, tujuan pembelajarannya apa sih? Yang pertama, mengetahui pentingnya semangat persatuan dan kesatuan dalam NKRI. Yang kedua, mengetahui makna sejarahnya berdiri NKRI. Yang ketiga, menjelaskan peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan mendirikan dan mempertahankan NKRI. A. Semangat persatuan dan kesatuan dalam bingkai NKRI. Pengertiannya nih, kita akan bahas pertama-tama pengertian persatuan dan kesatuan terlebih dahulu. Nah, apa sih pengertian persatuan dan kesatuan? Persatuan berasal dari kata satu. Nah, persatuan satunya di ini maksudnya yaitu utuh atau tidak terpecah belah. Persatuan adalah bersatunya macam-macam corak yang beraneka ragam menjadi satu kebulatan yang utuh dan serasi. Nah, maksudnya apa nih? Misalnya seperti Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu berbagai macam suku, agama, ras, dan lainnya. Nah, dari berbagai macam-macam corak yang ada itu, mereka menjadi satu. Nah, satu kebulatan itu disebutnya dengan persatuan. Nah, sedangkan kesatuan berasal dari kata satu juga, artinya tunggal. Nah, kesatuan di sini maksudnya adalah perkumpulan dari komponen persatuan yang telah menjadi satu dan utuh sehingga kesatuan erat hubungannya dengan keutuhan. Nah, maksudnya seperti ini nih, misalnya Indonesia kan berbagai macam keberagamannya. Nah, ada satu kesatuan, misalnya kesatuan dari suku Betawi. Nah, ini kan dia itu sudah bersatu ya, sudah serasi, sudah mempunyai keutuhan yang serasi. Nah, dari corak yang satu itu sehingga menjadi kesatuan yang utuh. Nah, sehingga dari kesatuan Betawi itu menjadi hubungannya erat dengan satu sama lainnya, seperti itu. Selanjutnya, faktor penting bagi pembentukan persatuan dan kesatuan Indonesia. Yang pertama, mempraktikkan bicara yang baik dan benar, santun, tata krama, dan disesuaikan dengan lawan bicara. Nah, seringkali kalau misalnya berbicara jelek itu bisa menjadi awal pertengkaran atau permusuhan. Nah, makanya itu kita harus berbicara yang baik dan benar serta disesuaikan dengan lawan bicaranya. Yang kedua, menjunjung tinggi watak, jujur, amanah, saling percaya dan mempercayai. Nah, hal ini merupakan hal yang penting karena merupakan modal awal dari kerukunan. Nah, sebaliknya nih, jika tidak jujur, tidak amanah, dan tidak dapat dipercaya merupakan awal dari ketidakrukunan. Nah, biasanya ketidakrukunan ini biasanya bisa menimbulkan pertentangan, permusuhan, ataupun perpecahan. Yang ketiga, dilandasi dengan sifat sabar, berani mengalah, belajar untuk ikhlas. Dan yang keempat, menghormati hak-hak orang lain nih, tidak merusak hak asasi dan kehormatannya, serta tidak merusak dirinya dan tidak merusak harta bendanya. Manfaat persatuan dan kesatuan.
Nah, di sini kita akan bahas dulu nih hal yang perlu ditegakkan oleh kita semua nih dan kita lakukan agar terciptanya persatuan dan kesatuan. Ini keseluruhannya dilakukan oleh seluruh bangsa dan dilakukan oleh warga negaranya. Yang pertama, meningkatkan semangat kekeluargaan, gotong royong dan musyawarah. Yang kedua, meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia dalam berbagai aspek kehidupan. Yang ketiga, pelaksanaan pembangunan yang merata serta keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Yang keempat, memberikan otonomi atau kekuasaan daerah. Yang kelima, pelindungan, jaminan serta menjunjung HAM. Nah, ini sangat perlu nih karena hak asasi manusia ini perlu ditegakkan. Nah, agar timbulnya rasa persatuan dan kesatuan. Dan masyarakat itu sendiri mempunyai kekuatan bahwa dia merasa dilindungi. Yang keenam, memperkuat sistem pertahanan dan keamanan sehingga masyarakat merasa terlindungi. Nah, ini hampir sama kaitannya dengan HAM. Nah, kalau ini untuk dapat memicu diri pribadi nih agar kita punya rasa persatuan dan kesatuan. Nah, apa saja nih yang harus kita lakukan? Yang pertama, berorientasi ke depan dan memiliki konsekuen atau tanggung jawab. Yang kedua, bersikap realistis atau sesuai dengan kenyataan, menghargai waktu, serta konsisten dan sistematik dalam bekerja. Yang ketiga, bersedia terus belajar untuk menghadapi lingkungan yang selalu berubah. Karena kita tahu ya, kehidupan pasti akan berubah sepanjang waktu. Nah, tergantung kita gimana menyikapinya dan bisa memupuk rasa persatuan dan kesatuan agar tidak terjadinya perpecahan. Yang keempat, menyadari dan menghargai harkat, martabat, dan pendapat orang lain. Nah, artinya tidak boleh merendahkan seseorang karena kita harus menjunjung tinggi harkat dan martabat dari manusia ataupun satu sama lainnya. Yang kelima, rasional dan percaya kepada kemampuan iptek, dan yang keenam, menjunjung tinggi keadilan. Nah, keadilan ini harus merata karena agar tidak terjadi kecemburuan sosial. Nah, karena kecemburuan sosial itu bisa mengakibatkan perpecahan dan tidak terjadinya persatuan. Selanjutnya yang akan kita bahas yang ketiga, dampaknya. Dampak apa nih? Dampak dari tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan. Dampaknya ini apa aja? Yang pertama, adanya pertentangan atau pertengkaran antar warga. Yang kedua, tawuran antar mahasiswa. Yang kedua itu permusuhan antar kelompok. Yang ketiga, tawuran antar mahasiswa atau siswa. Yang keempat, perbedaan pendapat yang berujung pada kebencian. Dan yang kelima, ini kecemburuan sosial. Nah, ini merupakan dampak-dampak yang terjadi, sesuatu yang terjadi itu yang bisa mengakibatkan tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan, bahkan bisa mengakibatkan perpecahan dan tidak akan terwujud nih suatu persatuan dan kesatuan apabila terjadi hal-hal seperti ini. Nah, kita lihat nih contohnya nih ya, tawuran antar pelajar. Nah, ini contoh dari tidak terwujudnya persatuan dan kesatuan. Pertikaian antar umat beragama, seperti contohnya ini konflik di Palestina dan Israel. Nah, ini tidak kunjung bersatu dan tidak adanya persatuan di antara mereka. Dan yang ketiga itu etnosentrisme. Maksudnya apa sih? Menganggap sukunya itu lebih hebat. Nah, ini salah satunya. Aku yang paling hebat, sedangkan aku yang paling hebat. Nah, yang satu lagi. Nah, itu merupakan etnosentrisme, menganggap sukunya itu lebih baik dibanding suku lain, padahal kita satu kesatuan, yaitu Indonesia. Selanjutnya yang kita akan membahas tentang prinsip-prinsip persatuan dan kesatuan dari keberagaman Indonesia. Kita tahu ya, Indonesia itu merupakan negara yang memiliki keberagaman yang banyak ya kan, baik dari suku, agama, ras maupun antar golongannya. Nah, ini merupakan prinsip-prinsipnya nih. Yang pertama, prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Maksudnya apa? Jadi maksudnya itu prinsip ini kita mengharuskan bahwa kita harus mengakui bahwa Indonesia itu merupakan bangsa yang terdiri dari suku, bahasa, agama, dan adat istiadat, serta kebiasaan-kebiasaan yang menjemuk atau banyak. Antara masyarakat yang satu dengan masyarakat yang lainnya pasti beda kan. Nah, ini makanya kita harus berprinsip Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu. Yang kedua, prinsip nasionalisme Indonesia. Maksudnya apa? Berarti bahwa kita itu akan
nih kita itu boleh mencintai, kan nasionalisme itu rasa cinta kepada tanah air ya, sama aja ya. Nah itu kita boleh nih mencintai bangsa Indonesia, tapi tidak berarti bahwa itu kita harus mengagung-agungkan bangsa sendiri. Nah, tidak berarti bahwa kita merasa lebih unggul daripada bangsa lain. Nah, itu tidak boleh. Jadi kita boleh cinta kepada negara sendiri, tetapi tidak boleh sampai mengagung-agungkan bangsanya dan menjelekkan bangsa lain. Nah, tidak seperti itu. Yang ketiga, prinsip kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, maksudnya apa nih? Kan kita tahu ya manusia Indonesia adalah makhluk ciptaan nih, semuanya nih ciptaan dari Tuhan. Nah, dia pasti memiliki kebebasan yang bertanggung jawab. Nah, baik kepada dirinya, kepada sesamanya, dan hubungannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, jadi ini bebas boleh, tapi tahu batasan, yaitu tahu apa yang kita lakukan itu pasti bertanggung jawab kepada dirinya, terhadap sesamanya, ataupun kepada Tuhannya. Yang keempat, prinsip wawasan Nusantara. Maksudnya apa? Dengan wawasan, kedudukan manusia itu ditempatkan dalam kerangka kesatuan politik, sosial, budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Nah, dengan wawasan itu kita bisa merasa satu senasib, sepenanggungan, sebangsa, setanah air, serta mempunyai tekad dalam mencapai cita-cita pembangunan nasional. Selanjutnya, yang kelima, prinsip membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Maksudnya apa tuh cita-cita reformasi? Nah, dengan semangat persatuan itu, kita harus dapat mengisi kemerdekaan dan melanjutkan pembangunan menuju masyarakat yang adil dan makmur. Nah, ini merupakan prinsip-prinsip persatuan dari keberagaman yang ada di Indonesia. Ada 5 ya: Bhinneka Tunggal Ika, nasionalisme Indonesia, kebebasan yang bertanggung jawab, wawasan Nusantara, dan persatuan membangun untuk mewujudkan cita-cita reformasi. Selanjutnya di sini ada faktor penyebab nih. Faktor penyebab hilangnya rasa persatuan dan kesatuan di kalangan masyarakat Indonesia. Di sini ada faktor internal atau dari dalam, dan ada faktor eksternal dari luar. Faktor internalnya apa aja? Yang pertama, pemerintah pada zaman reformasi atau sekarang nih jauh dari harapan pemuda sehingga membuat kecewa dengan kinerja pemerintah saat ini. Yang kedua, sikap keluarga yang tidak mencerminkan sifat rasa persatuan sehingga pemuda itu meneruskan sifat tersebut atau mencontoh dari yang sudah ada. Yang ketiga, demokratisasi yang melewati batas etika dan sopan santun. Yang keempat, munculnya etnosentrisme nih, menganggap sukunya itu lebih baik dibanding suku yang lainnya. Nah, faktor eksternalnya dari luar, yaitu paham liberalisme atau paham kebebasan yang dianut oleh negara maju yang memberikan dampak pada kehidupan bangsa. Nah, kita tahu ya bahwa negara-negara luar itu kan ada paham liberalisme atau kebebasannya itu yang berbeda dengan kita. Nah, sehingga itu bisa menampak terjadinya pro kontra kalau di Indonesia seperti itu. Jadinya di sini faktor-faktor yang bisa menyebabkan rasa kesatuan dan kesatuan itu hilang di masyarakat. Selanjutnya kita akan yang bahas yang B, makna sejarah berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, di dalam makna ini kita akan bahas yang pertama dulu nih, hakikat dan makna. Hakikat dan makna proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, hakikatnya dulu nih. Hakikat proklamasi kemerdekaan Indonesia apa sih? Nah, di sini kita lihat ya. Proklamasi adalah sebuah pernyataan kehendak untuk melepaskan diri dari segala bentuk penjajahan bangsa lain dan membentuk negara yang baru, yang merdeka dan berdaulat. Arti pentingnya apa nih? Arti penting dari proklamasi ada 3. Yang pertama, sebagai puncak perjuangan politik yang panjang dalam membangun dan menegaskan bangsa dan negara yang merdeka. Yang kedua, proklamasi menandai lahirnya negara baru, yaitu Negara Republik Indonesia. Yang ketiga, proklamasi merupakan titik tolak pelaksanaan amanat penderitaan rakyat sekaligus awal sejarah pemerintahan Indonesia. Nah, ini merupakan arti penting dari proklamasi Indonesia. Selanjutnya, pasti kalau terjadinya peristiwa proklamasi
ada kaitannya dong dengan peristiwa Rengas Dengklok. Terjadinya proklamasi itu kan ada kaitannya nih dengan Rengas Dengklok. Apa sih alasan terjadinya peristiwa Rengas Dengklok itu? Nah, pertama-tama karena adanya Jepang nih. Jepang menyerah tanpa syarat pada sekutu pada tanggal 14 Agustus 1945. Nah, di sini terjadinya adanya perbedaan pendapat nih karena tahu nih Indonesia tahu Jepang itu menyerah pada sekutu. Nah, di sini ada perdebatan nih antara golongan muda dengan golongan tua mengenai proklamasi atau kemerdekaan Indonesia. Nah, golongan mudanya itu terdiri dari Yusuf Punto, Wikana, dan Darwis. Nah, di sini golongan mudanya itu mendesak Ir Soekarno dan Muhammad Hatta dengan melakukan penculikan dan dibawa ke Rengas Dengklok. Nah, setelah berdebat panjang ini, desakan para pemuda akhirnya disanggupi oleh Ir Soekarno yang akan segera memproklamasikan kemerdekaan, tetapi dilakukannya di Jakarta. Nah, pada tanggal 16 Agustus, akhirnya Ir Soekarno dengan para penyusun teks proklamasi menjadikan Rumah Laksamana Muda Maida sebagai tempat menyusun teks proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia, yaitu di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Jadi menyusun naskah proklamasi itu di rumah kediaman Laksamana Muda Maida. Nah, maknanya nih, kita akan bahas makna dari proklamasi kemerdekaan Indonesia. Nah, sebelum adanya perubahan, ini merupakan gambaran naskah proklamasi sebelum adanya perubahan. Masih tulisan dari Insinyur Soekarno dan masih ada beberapa yang masih belum fix atau masih ada coret-coretnya. Nah, ini merupakan tulisan tangan dari Insinyur Soekarno. Dan di sini sudah ada perubahan nih, yaitu proklamasi. Kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, hari 17 bulan 8 tahun 05 atas nama bangsa Indonesia, Insinyur Soekarno-Hatta. Selanjutnya, naskah proklamasi ini ada 3 perubahan redaksi teks proklamasi. Apa aja nih yang perubahannya? Yang pertama, ada kata tempo diganti menjadi kata tempo. Wakil bangsa Indonesia diganti dengan atas nama bangsa Indonesia. Selanjutnya, cara menuliskan tanggalnya nih. Awalnya Jakarta 17/8/05 diganti menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Nah, itu merupakan 3 perubahan redaksi kata sebelum dan sesudah adanya perubahan. 2 hal penting dalam teks proklamasi. Nah, ternyata ada hal penting nih yang tertera dalam teks proklamasi. Yang pertama, adanya pernyataan kemerdekaan yang akan memberitahu kepada bangsa Indonesia sendiri dan kepada dunia luar bahwa saat itu bangsa Indonesia telah merdeka, yaitu lepas dari penjajahan. Yang kedua, kepada bangsa lain bahwa kemerdekaan Indonesia itu tidak boleh diganggu-gugat dan tidak boleh dihalang-halangi. Nah, ini merupakan kalimat-kalimat yang terdapat dalam teks proklamasi. Nah, ini pencernaannya, hal pentingnya ada 2. Selanjutnya, naskah proklamasi. Nah, kaitannya dengan naskah proklamasi, yaitu diketik oleh Sayuti Melik, ditandatangani oleh Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta, dibacakannya pada tanggal 17 Agustus 1945, hari Jumat, pukul 10.00 WIB, dibacakan di depan rumah Insinyur Soekarno, yaitu tepatnya di Jalan Pegangsaan Timur, nomor 56, Jakarta Pusat. Selanjutnya, sang saka merah putih dikibarkan oleh Suhud dan Latif Hendraningrat. Nah, isi kandungannya apa sih? Isi kandungan teks proklamasi ini pertama, di alinea pertama bunyinya, kami bangsa Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Kandungannya itu bahwa kemerdekaan bangsa Indonesia telah dinyatakan dan diumumkan kepada dunia. Nah, ini merupakan kandungannya nih yang di sini ya. Selanjutnya, alinea kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Maksudnya apa? Kandungannya itu agar pemindahan kekuasaan pemerintah ini harus dilaksanakan secara hati-hati
dan penuh perhitungan agar tidak terjadi pertumpahan darah secara besar-besaran. Nah, ini merupakan isi kandungan dari alinea pertama dan alinea kedua dari naskah proklamasi. Selanjutnya kita akan bahas makna proklamasi dari berbagai segi. Segi hukum, yaitu berisikan bahwa keputusan bangsa Indonesia telah menghapuskan tata hukum kolonial untuk digantikan dengan tata hukum nasional, yaitu Indonesia. Dari segi politik ideologis, yaitu berisi keputusan bangsa Indonesia telah berhasil melepaskan diri dari segala belenggu penjajahan sekaligus membangun rumah baru, yaitu negara Indonesia yang bebas, merdeka, dan berdaulat secara penuh. Selanjutnya di sini ada makna proklamasi itu sendiri dari pandangan Muhammad Yamin. Nah, dari Mr. Muhammad Yamin ini dalam bukunya yang berjudul Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Nah, arti pentingnya menurut Muhammad Yamin apa? Yaitu suatu alat hukum internasional untuk menyatakan kepada rakyat dan seluruh dunia bahwa bangsa Indonesia mengambil nasib ke dalam tangannya sendiri untuk menggenggam seluruh hak kemerdekaan yang meliputi bangsa, tanah air, pemerintahan, dan kebahagiaan rakyat. Nah, ini merupakan arti proklamasi dari pandangan Muhammad Yamin. Selanjutnya kita akan bahas makna NKRI, yaitu makna Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah, mengapa sih founding fathers itu membentuk negara kesatuan? Mengapa para pendiri-pendiri bangsa itu membentuk negara kesatuan? Nah, ini alasan founding fathers atau para pendiri bangsa membentuk negara kesatuan. Nah, karena dipandang paling cocok bagi bangsa Indonesia yang memiliki berbagai keanekaragaman untuk mewujudkan paham negara yang persatuan, yaitu negara yang mengatasi paham individu atau golongan dan mengutamakan kepentingan umum. Nah, ini merupakan alasan para pendiri bangsa menjadikan Indonesia menjadi negara kesatuan. Nah, negara kesatuan Republik Indonesia maksudnya apa sih? Yaitu negara yang dibentuk berdasarkan semangat kebangsaan atau nasionalisme oleh bangsa Indonesia yang bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Nah, ini merupakan alasan para pendiri bangsa menjadikan negara Indonesia sebagai negara kesatuan dan arti dari negara kesatuan Republik Indonesia itu sendiri. Selanjutnya yang ketiga, sikap positif nih dari warga negara Indonesia dalam mempertahankan NKRI. Apa aja sikap positifnya? Yaitu yang contoh sikap dan perilaku yang dapat dilakukan oleh warga negara dalam mempertahankan NKRI. Yang pertama, menjaga wilayah dan kekayaan tanah air Indonesia. Nah, ini kita harus menjaga wilayah dan kekayaan tanah air, yaitu dari ujung barat sampai ujung timur, serta menjaga seluruh kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Yang kedua, menciptakan dan memelihara ketahanan nasional. Artinya setiap warga negara menjaga keutuhan kedaulatan negaranya serta mempererat persatuan serta kesatuan dari negaranya sendiri. Yang ketiga, menghormati perbedaan suku, agama, budaya, adat istiadat, dan warna kulit. Ini sudah pasti ya, kita harus saling menghormati dan mempunyai prinsip Bhinneka Tunggal Ika. Selanjutnya, menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku agar kehidupan berbangsa dan bernegara dapat berjalan dengan tertib dan aman. Nah, sekian pembahasan kita pada bab 6 kali ini. Selanjutnya kita akan bahas, pada pertemuan selanjutnya kita akan bahas peran daerah tempat tinggal dalam perjuangan mendirikan dan mempertahankan NKRI. Ya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.